Bab 58. Ye Mo melambaikan tangannya, tidak masalah. Kakek. Ini, saat Xiao Ku melihat bahwa Ye Mo bahkan bisa melihat kapan kakeknya akan meninggal, dia bersuka cita. Jika Ye Mo benar-benar bisa menyembuhkan kondisi kakeknya maka keluarga mereka akhirnya bisa terbebas. Sebelumnya aku bersikap kasar, sela Meng Jiusan pada cucunya. Ia tahu apa yang akan dikatakan cucunya, tetapi lebih baik ia yang mengatakannya. Namun, ia sedikit malu. Ye Mo melanjutkan, Tuan Meng, saya sudah bilang saya akan mengobati Anda, dan saya akan melakukannya. Jika saya tidak mau mengobati Anda, apapun yang Anda katakan tidak akan mengubah apapun. Iya, aku memang sudah putus asa. Kau tidak boleh memanggilku Tuan lagi, aku tidak pantas dengan gelar itu. Jika kau tidak keberatan, panggil saja aku dengan namaku. Kata Meng Jiusan. Kalau begitu, Tuan Meng, ceritakan padaku tentang kondisimu. Yang membuatku bingung adalah esensimu sangat kuat dan kau tidak memiliki penyakit, jadi mengapa kau masih seperti ini? Tentu saja Ye Mo tidak akan mengatakan bahwa ada ci kematian di sekitar Meng Jiusan. Meng Jiusan tampak gelisah dan langsung bertanya, apakah kamu punya waktu untuk datang ke tempatku dan mengobrol? Ye Mo tahu apa yang dimaksud Meng Jiusan, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu, jadi dia berkata, saya minta maaf Tuan Meng, saya orang yang sibuk. Setelah saya mendarat di Hong Kong, saya akan segera kembali. Meskipun bisnis saya tidak besar, masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Jika Anda bersedia mengatakannya, silakan katakan di sini dan sekarang. Jika tidak, maka saya tidak dapat membantu Anda. Meskipun Ye Mo dapat memeriksa meridian Meng Jiusan, dia tahu bahwa ini bukanlah penyakit fisik, jadi memeriksa meridian Meng Jiusan tidak akan banyak membantu. Meskipun melibatkan beberapa rahasia penting, Meng Jiusan menggertakkan giginya dan menjelaskan situasi keluarga Meng, alasan kondisiku sederhana. Keluarga Meng kami selalu hanya memiliki satu putra dalam satu generasi, dan tidak ada yang pernah hidup lebih dari usia 60-an. Semua orang pasti meninggal pada ulang tahun ke-60 mereka. Menurut catatan keluarga, sudah ada 7 generasi, dan kutukan ini belum juga dipatahkan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum aku mencapai usia 60, jadi ketika dokter Mo mengatakan bahwa aku mempunyai waktu setengah bulan lagi untuk hidup, saat itulah aku tahu bahwa kamu adalah seorang pria yang cakap. Ye Mo mengerutkan kening, ada hal seperti itu. Jika ini adalah kutukan buatan manusia, apa gunanya? Kalau begitu, tolong berikan tanganmu kepadaku agar aku bisa memeriksa meridianmu, Ye Mo berpikir lama dan berkata. Meridian Meng Jiusan tenang dan normal. Bahkan setelah memeriksanya dengan cinya, Ye Mo tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ye Mo hanya semakin bingung, tetapi ia merasa bahwa ia mengabaikan sesuatu yang spesifik. Untuk saat ini, tampaknya ci kematian tidak dapat disembuhkan semudah itu melalui cara fisik. Meskipun Ye Mo dapat dengan mudah menghilangkan aura kematian, itu hanya akan menyelamatkan Meng Jiusan sendiri. Menurutnya, semua putra dari keluarga mereka di setiap generasi memiliki kondisi ini. Tunggu darah Meng Jiusan mengandung sedikit energi spiritual. Dia hampir tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin seorang peramal memiliki energi spiritual di dalam tubuhnya? Bagaimana, Dr. Mo? Meng Jiusan bertanya dengan putus asa, melihat Ye Mo tenggelam dalam pikirannya. Ye Mo tidak menjawab dan berkata pada Xiao Ku, berikan tanganmu padaku juga. Setelah melihat meridian Xiao Ku, Ye Mo mulai memahami inti dari situasinya. Xiao Ku juga memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya, tetapi sebenarnya sedikit lebih banyak daripada Meng Jiusan. Tuan Meng, apakah Anda dan cucu Anda pernah memakan jenis buah unik yang sama? Tanya Ye Mo. Jantungnya berdebar kencang. Jika ini menyangkut buah roh, maka ia akan mendapat untung besar. Meng Jiusan tampak terkejut dan memberi hormat dengan tinjunya setelah beberapa saat, bagaimana Anda tahu, Dr. Mo? Keluarga kami memang memiliki jenis buah khusus, tetapi seharusnya aman untuk dimakan. Buah ini telah diwariskan dari nenek moyang kami, dan sebelum kami mempelajari seni meramal, kami perlu membuka jiwa, dan untuk itu kami perlu memakan buahnya. Meng Jiusan lupa berbicara pelan, karena dia sangat terkejut, tetapi dia tidak peduli meskipun orang lain mendengarnya. Cukup banyak orang yang tahu tentang pohon buah mereka, tetapi hanya orang-orang dari keluarga Meng yang bisa memakan buahnya. Orang lain yang mencoba pasti akan mati. Banyak orang yang tahu tentang ini. Apakah ini ada hubungannya dengan pohon buah kita? Meng Jiusan kemudian bertanya. Ye Mo berpikir, jika itu benar-benar itu seharusnya hanya membuat orang hidup lebih lama, dan bukan lebih pendek. Pertama, Ye Mo perlu memastikan apakah buah mereka adalah buah roh. Itu pasti buah roh jika mengandung ciro di dalamnya, tetapi efek pengurangan umur membuatnya ragu. Dia berkata, itu mungkin tidak selalu terjadi, tetapi tolong beritahu saya karakteristik buah itu. Meng Jiusan sudah sangat mempercayai Ye Mo, dan pohon buah mereka bukanlah rahasia lagi. Proses pematangan buah ini benar-benar berbeda dengan tanaman biasa. Buah ini berbunga setiap tahun tetapi tidak pernah berbuah. Kita harus menunggu selama 10 tahun berbunga berturut-turut sebelum menghasilkan 3 buah. Buah ini sangat berharga, tetapi juga sangat pahit, kita bahkan tidak bisa memakannya. Jika kita mencoba memaksanya, kita hanya akan pingsan di tempat. Jadi pada akhirnya, kita mulai menggunakan madu untuk memakannya dan dengan cara itu, kita hampir tidak. Ye Mo menghentikan Meng Jiusan. Ye Mo yakin bahwa ini pasti bahan utama kedua untuk pil pembentukan fondasinya, 10 tahun pahit. Bahkan jika Meng Jiusan tidak mengizinkannya pergi ke keluarga Meng, dia akan tetap pergi apapun yang terjadi. Jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, dia bukan Ye Mo. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi aku harus pergi ke rumahmu, kata Ye Mo. Apapun harus memberi jalan bagi kemajuan kultivasinya. Bu, lihatlah para penipu di belakang kita itu, mereka sangat sabar. Mereka sudah lama beraksi, tetapi mereka masih saja melakukannya, komentar wanita muda itu dengan nada menghina. Wanita kaya itu tercengang. Dia tahu banyak tentang legenda Meng Jiusan. Di keluarga Meng memang tidak pernah ada laki-laki yang hidup lebih dari 60 tahun.
Mereka mengatakan bahwa itu karena keluarga Meng telah membocorkan terlalu banyak rahasia surgawi dan itu adalah hukuman ilahi. Setelah mendengar ini, dia langsung yakin bahwa kedua pria itu tidak sedang berakting. Mereka benar-benar Meng Jiusan dan seorang dokter muda yang cakap. Selain itu, aura Meng Jiusan yang tampak seperti seorang Taois abadi benar-benar tidak tampak palsu. Berpikir seperti itu, wanita kaya itu tidak bisa lagi duduk dengan tenang. Dia bangkit dan berkata kepada Ye Mo, "Dokter, bisakah Anda membantu saya juga? Saya minta maaf atas apa yang dikatakan putri saya. Dia seorang mahasiswa muda yang tidak mengerti banyak hal, tolong jangan pedulikan dia." Ye Mo tersenyum, "Kakak, aku tidak berani membantu mengobatimu. Kalau tidak, polisi akan segera datang mencariku." Mendengar nada ironis dalam nada bicara Ye Mo, wanita itu tersipu dan ingin meminta maaf lagi, tetapi gadis muda itu menghentikannya sekali lagi, ibu masih tidak percaya padaku. Apakah ibu benar-benar akan mempercayai seorang penipu?" Wajah wanita itu memerah, dan dia menepis tangan gadis muda itu. Dia berkata dengan mata merah, "Xiao Yin, aku tahu kau bertindak demi kentunganku, tetapi apakah kau benar-benar ingin melihatku mati? Jika bukan karena Nan, aku mungkin juga mati, tetapi sekarang, aku sama sekali tidak bisa." Kau menyebut Master Meng palsu, seorang dokter yang cakap palsu. Uang, apakah uang benar-benar penting bagimu? Bisakah kau menghabiskan semua uang yang kau miliki sekarang? Ibu, gadis muda itu tercengang. Ia tidak menyangka ibunya yang lembut akan menjadi semarah ini. Ye Mo tidak mempermasalahkan keduanya saat dia melihat Luo Dongsheng telah kembali ke tempat duduknya dengan wajah cemas. Saat itu, kebanyakan orang sudah mulai kembali ke tempat duduk mereka, tetapi pria gemuk itu masih belum kembali. Ye Mo memperkirakan tidak akan butuh waktu lama sebelum seorang pramugari mengetahuinya. Dan jelas, tidak baik Luo Sengdong bertindak seperti itu. Selain ekspresi wajahnya, semua hal lain tentang tubuhnya mengatakan bahwa dia telah membunuh pria itu. Meng Jiusan tidak terlalu senang dengan gangguan yang diterimanya, tetapi mengetahui bahwa orang lain juga khawatir dengan kondisi mereka, ia pikir itu dapat dimengerti. "Maafkan saya, dokter. Saya benar-benar minta maaf. Namun, saya belum bisa mati. Ada beberapa orang yang tidak bisa saya tinggalkan. Tolong bantu saya," wanita parubaya itu memohon pada Ye Mo. Karena dia begitu cemas, suaranya tapelak lagi makin keras, dan orang-orang di sekitarnya semua menoleh. Pada saat itu, seorang pramugari juga berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf kepada wanita itu, "Nyonya, mohon kencangkan sabuk pengaman dan jangan meninggalkan tempat duduk kecuali dalam keadaan darurat." Ye Mo mengusap kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin semua orang menatapnya, jadi dia berkata, "Kakak, silakan duduk dulu, baru kita bisa bicara." Wanita parubaya itu duduk. "Aku memang meminta bayaran, dan biayanya pasti sangat mahal. Kalau kamu tidak mau mengeluarkan uang, kamu tidak seharusnya meminta bantuanku." Ye Mo tidak terlalu baik, tetapi dia juga tidak kejam. Dia punya kesan baik terhadap wanita itu, tetapi tidak demikian dengan putrinya. Hal lain yang ia pertimbangkan adalah ia dapat mengetahui bahwa wanita itu kaya dari pakaian dan perhiasannya. Tidak apa-apa jika ia harus membayar. Jika ia tidak mau membayar, atau jika ia takut ditipu, maka ia akan terhindar dari kesulitan. Mendengar ini, semua orang yang mendengarkan dari samping memiliki ekspresi kesadaran yang berkata, jadi pada akhirnya, ini masih tentang uang. Meng Jiusan tahu tentang kekuatan Ye Mo, dan dia tahu bahwa para majikan biasanya tidak akan melakukan sesuatu secara cuma-cuma, jadi dia pikir wajar saja jika Ye Mo meminta uang. Namun, meminta uang saat itu juga akan merusak citra sang majikan, jadi dia biasanya akan memberikan jasanya terlebih dahulu dan kemudian kliennya akan membayarnya dengan apapun yang mereka bisa. Dan wanita ini sudah yakin bahwa Ye Mo memiliki kekuatan besar. Kalau tidak, Meng Jiusan tidak akan mempercayainya. Mendengar Ye Mo meminta uang, wanita muda itu tampak sangat jijik. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. "Tentu saja aku akan memberikan uang, tapi aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Aku akan memastikan kamu menerimanya setelah kita turun dari pesawat." Wanita itu mengangguk cepat. Ye Mo segera berkata, "Berikan saja kartumu dan kata sandinya." "Tentu, tentu." Dia mengeluarkan kartu emas dari tasnya tanpa ragu, kata sandinya 765.690, ada 3 juta di dalamnya, dan kamu dapat mengambil hingga 10 juta darinya. Jika itu tidak cukup. Ye Mo mengambilnya dan melambaikan tangannya, "Baiklah." Sebenarnya, beberapa jutaan ini sebenarnya hanya beberapa ratus ribu USD, jadi Ye Mo benar-benar tidak terlalu memikirkannya. "Kau," wanita muda itu melotot ke arah Ye Mo. Ye Mo bahkan tidak menatapnya dan berkata kepada wanita itu, "Berikan tanganmu padaku." Gadis muda itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Mo, jadi dia menatap wanita kaya itu dan memanggilnya, tetapi wanita itu hanya menatapnya dengan ekspresi kecewa dan sedih. Dia mengabaikan gadis muda itu dan mengulurkan tangannya kepada Ye Mo. Wanita muda itu melihat ini dan memutuskan untuk meminta orang-orang di keluarganya membekukan kartu tersebut sesegera mungkin. Orang-orang di sekitar mengagumi Ye Mo karena berhasil menipu beberapa juta orang dalam sekejap mata, padahal dia bahkan belum mendiagnosis pasien tersebut. Sekarang mereka bertanya-tanya bagaimana penipu muda itu akan memenuhi kebohongannya. Ye Mo meletakkan jarinya di meridian dan memeriksanya dengan cinya. Dia segera mengetahui apa yang terjadi pada wanita parubaya itu. Terjadi mutasi pada pembuluh darah di otaknya, yang mengakibatkan terjadinya mutasi pada semua pembuluh darah di tubuhnya. Semua pembuluh darah ditutupi oleh titik-titik hitam kecil. Akan sangat sulit bagi pengobatan modern untuk menyembuhkannya. Setelah ia terkena penyakit ini, ia hanya akan memiliki waktu hidup paling lama beberapa bulan saja dan itu pun, ia akan tersiksa oleh penyakit itu beberapa jam setiap hari. Dan bukan siksaan biasa, seluruh tubuhnya akan terasa sakit. Orang normal tidak akan mampu menahannya. Untungnya, neuron otaknya tidak rusak atau dia bahkan tidak akan mampu terus berpikir dengan benar. Ye Mo sedikit bersimpati pada wanita itu.
Rumah sakit tidak akan mampu menyembuhkannya, tetapi Ye Mo dapat melakukannya dalam waktu 1 jam. Meskipun dia bisa melakukannya sekarang, Ye Mo tidak melakukannya. Dia tidak ingin mengekspos dirinya di pesawat. Mengingat hal itu, Ye Mo mengeluarkan beberapa barang dari sakunya dan menghabiskan waktu 20 menit untuk mengukir mantra di kursi. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia bisa memasukkan begitu banyak barang ke dalam sakunya. Setelah selesai, ia memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam sakunya. Meng Jiusan tampak terkejut. Ia tidak menyangka Ye Mo benar-benar menyembuhkan penyakit melalui jimat. Meng Jiusan percaya pada jimat. Ia bisa membuat beberapa jimat sederhana sendiri, tetapi ia belum pernah melihat jimat yang bisa menyelamatkan nyawa. Saat itu, Ye Mo menjadi semakin misterius baginya. Ye Mo memberikan jimat itu kepada wanita itu dan berkata, ini adalah jimat penghilang penyakit dan penyimpangan seksual. Taruhlah ini di kepalamu besok jam 5 pagi. Saat jimat ini berubah menjadi abu, kamu akan baik-baik saja. Hah. Meskipun wanita parubaya itu benar-benar percaya pada Ye Mo, dia masih tercengang saat Ye Mo memberinya jimat. Bahkan jika dia menempelkannya di kepalanya 1000 kali, itu tidak akan berubah menjadi debu selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, dia bertanya, dokter, saya ingin bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah menjadi debu. Ye Mo menatapnya, menurut kondisimu, itu akan memakan waktu sekitar 30 menit. Debu itu sebenarnya adalah racun di dalam tubuhmu, jadi kamu tidak boleh membuangnya begitu saja. Carilah lokasi terpencil untuk menguburnya. Pada saat ini, banyak orang memuji Ye Mo karena menjadi ahli dalam penipuan. Orang-orang mengira dia akan mencoba menyembuhkannya saat itu juga, tetapi dia menggunakan metode seperti itu untuk menunda waktu. Pada saat wanita itu mengetahui bahwa semuanya palsu, dia sudah tidak terlihat lagi. Akhirnya, seseorang tidak dapat terus menonton dan berkata, anak muda, melakukan hal-hal seperti itu tidak bermoral. Kamu mengambil kartunya, dan kamu hanya akan memberinya jimat. Ye Mo mengamati orang ini dan berkata dengan santai, kita sudah sepakat tentang ini, apa hubungannya denganmu? Ngomong-ngomong, meskipun aku bisa menyembuhkan penyakitmu dengan jimat, aku tidak akan menjualnya padamu bahkan jika kau memberiku 100 juta. Haha, aku juga sakit sekarang. Kamu benar-benar lucu, balas pria parubaya itu. Ye Mo berkata dengan jelas, ya, Anda memiliki penyakit jantung yang sangat sulit disembuhkan. Kau. Pria itu ingin bangkit dan melawan Ye Mo tetapi dihentikan oleh beberapa orang di sampingnya. Dia memiliki tubuh yang kuat, tetapi penipu muda ini mengatakan dia memiliki penyakit jantung. Omong kosong. Kemudian, lelaki parubaya itu berkata kepada wanita itu, kakak, kamu harus berhati-hati terhadap penipuan, karena sekarang ini banyak sekali penipuan. Wanita itu tersenyum tetapi tidak menjawab. Pria itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sadar bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan urusannya sendiri. Pada saat itu, Ye Mo melihat seorang pramugari mulai bertanya-tanya tentang kursi kosong. Tak lama kemudian dua polisi maskapai yang menyamar muncul, dan kapten pesawat berbicara melalui mikrofon, para penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat kami. Ini kapten Anda, nama saya Yu Yeming. Dengan sangat menyesal saya harus memberitahukan Anda bahwa telah terjadi pembunuhan di dalam pesawat ini. Seorang penumpang tewas di toilet, jadi demi keselamatan semua orang, mohon jangan meninggalkan tempat duduk Anda setelah pesawat mendarat. Pesawat itu langsung menjadi kacau. Semua orang menjadi cemas karena takut ada orang yang mencoba membajak pesawat itu. Ye Mo mengamati Luo Dongsheng. Meskipun dia jelas gugup, dia jauh lebih baik daripada kebanyakan penumpang. Tetapi Ye Mo segera menilai bahwa Luo Dongsheng ini tidak berpotensi menjadi pembunuh, dia masih menyimpan senjata itu padanya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Mengapa menyimpan pistol setelah membunuh target? Itu sama saja dengan meminta untuk ditangkap. Namun, ia kemudian mempertimbangkan bahwa Luo Dongsheng mungkin punya alasan untuk menyimpan pistol. Pramugari di sisinya mendorong troli dengan cemas, dan sepertinya ia ingin menggunakan troli untuk memindahkan pistol, tetapi entah mengapa, pramugari lain mengetahui situasi tersebut lebih cepat dari yang ia duga. Dia seharusnya segera menangani pistol itu. Mungkin dia takut sidik jarinya bocor. Tapi tidak bisakah dia mencucinya dengan air? Atau tidak mungkin hanya mencuci sidik jari dengan air? Tapi orang yang sudah meninggal itu tetap akan memiliki sidik jarinya, kan? Tiba-tiba, Ye Mo teringat bahwa sidik jarinya juga masih ada di pistol itu, dan dia mengumpat. Dia tidak takut pada siapapun, tetapi penerbangan ini sensitif, dan jika ada yang menyelidiki, mereka mungkin akan mengetahui bahwa dia adalah Ye Mo. Jika AS tahu bahwa Ye Mo telah pergi ke San Francisco, mereka mungkin akan mencurigainya atas perampokan itu. Meng Jiusan adalah satu-satunya orang lain yang tahu siapa pembunuhnya, tetapi dia tampaknya bahkan tidak mendengar kata-kata sang kapten saat dia dengan hati-hati mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Ye Mo. Meskipun ia lebih tertarik pada 10 tahun pahit, Ye Mo juga tertarik pada seni meramal nasib Meng Jiusan. Mendengar percakapan antara keduanya, wanita kaya itu ingin bertanya lebih lanjut, tetapi dia takut Ye Mo akan kesal padanya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia tidak berbicara lagi dengan putrinya. Orang bisa melihat betapa kecewanya dia terhadap putrinya. Setelah pembunuhan itu, suasana di pesawat menjadi aneh. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada orang-orang di sebelah mereka, takut bahwa mereka duduk bersama si pembunuh. Beberapa polisi lainnya muncul. Tidak ada yang ingin dicurigai, jadi mereka yang ingin pergi ke toilet juga menahan keinginan untuk pergi. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Para penumpang turun dan harus melewati detektor sementara yang dipasang. Detektor akan membunyikan alarm jika ada senjata yang terdeteksi. Luo Dongsheng jelas menyadari hal itu, dan wajahnya tampak sangat buruk. Menurut rencananya, pistol itu seharusnya sudah dipindahkan. Dia tidak menyangka pembunuhan itu akan terungkap sedini itu. Ketika Ye Mo melihat ini, dia tahu bahwa Luo Dongsheng tidak mungkin menyembunyikan pistolnya, jadi dia hanya bisa mengambil pistol itu dan menaruhnya di cincinnya ketika mereka turun dari pesawat bersama.
Ketika Luo Dongsheng berjalan melewati detektor dan tidak ada alarm yang berbunyi, ia mulai mencurigai telinganya sendiri. Ia sempat linglung saat orang-orang di sampingnya mendorongnya sebelum ia berjalan ke serambi tanpa sadar. Ia meraba tempat di mana ia menaruh pistolnya, tetapi pistol itu hilang. Ia menduga bahwa ia mungkin telah meninggalkannya di kursi, tetapi ia tidak dapat kembali dan memeriksanya lagi. Pramugari yang berada di pihak Luo Dongsheng juga sangat khawatir, jadi ketika dia melihat Luo Dongsheng baik-baik saja, dia sangat gembira. Sebelum Ye Mo pergi, dia mendengar Luo Dongsheng berkata kepada gadis itu bahwa mereka harus pergi memeriksa Luo Yue. Ye Mo mengangguk. Kelihatannya Luo Yue cukup terkenal, dan itu bagus untuk menarik banyak orang yang cakap. Meskipun mereka tahu pelakunya ada di antara penumpang, mereka tidak memiliki bukti yang memberatkan, dan hampir semua orang sudah pergi ke toilet, jadi tidak ada yang tahu kapan pria gemuk itu bisa dibunuh. Para penumpang tidak bisa ditahan di sana, apalagi ada orang penting di antara mereka, dan mereka tidak bisa ditahan di sana hanya karena pedagang yang sudah mati, jadi setelah wawancara sederhana, semua orang pergi. Sebelum Luo Dongsheng pergi, Ye Mo kembali menodongkan pistolnya padanya. Sebelum wanita kaya itu pergi, dia mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo berkali-kali. Meskipun dia belum sembuh, dia bisa tahu dari mata Ye Mo bahwa Ye Mo tidak menipunya, tetapi gadis muda itu semakin tidak sabar. Karena kasus Meng Jiusan tiba-tiba mencuat, Ye Mo harus pergi ke keluarga Meng untuk menemui 10 tahun pahit. Oleh karena itu, ia mengikuti Meng Jiusan ke rumah mereka. Keluarga Meng dulunya berada di Provinsi Huzhong, tetapi mereka pindah ke Hong Kong selama revolusi kebudayaan. Setelah Luo Dongsheng dan pramugari itu meninggalkan bandara, mereka naik taksi ke Hong Kong Miaopo. Meskipun di sana sangat kacau, di sanalah harga akomodasi termurah. Setelah turun dari taksi, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan pramugari bertanya, Dongsheng, bagaimana pistolmu bisa tidak ditemukan? Aku sangat khawatir. Untungnya, kamu punya cara untuk menyembunyikan pistolmu. Luo Dongsheng sangat khawatir dan segera berkata, Yingzi, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini. Ikutlah denganku ke Luo Yue. Kudengar penguasa kota Luo Yue sangat berkuasa. Kita bisa pergi ke sana. Luo Yue sekarang terbuka untuk dunia, dan mereka membutuhkan berbagai macam orang yang cakap untuk pergi dan menyambut para pemukim Tiongkok. Kenapa? Bukankah kamu bilang kita akan pergi setelah menyelesaikan semuanya di sini? Lagi pula, aku masih ingin mendapatkan bonus akhir tahunku, kata Yingzi. Luo Dongsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menduga mereka mungkin sudah tahu kalau saya pelakunya, karena saya mungkin meninggalkan pistol di kursi. Apa? Raut wajah Yingzi berubah drastis. Jika pistol itu tertinggal di kursi, sidik jarinya pasti akan ketahuan. Tiba-tiba Luo Dongsheng meraba sakunya dan berkata dengan linglung, di pos pemeriksaan, aku sudah mencarinya berkali-kali di sakuku, tetapi tidak menemukannya. Lalu mengapa tiba-tiba muncul sekarang? Yingzi berkata, mungkinkah kamu terlalu gugup dan tidak merasakannya? Luo Dongsheng menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ini bukan hanya sepotong kain. Lagi pula, detektor pasti sudah mendeteksinya. Keduanya saling berpandangan cukup lama sebelum berkata bersamaan, ada yang menolong kita. Dongsheng, ayo kita pergi ke Luo Yue. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin hidup tenang. Yingzi tiba-tiba mengambil keputusan. Baiklah, ayo kita pergi ke Luo Yue. Luo Dongsheng juga sudah mengambil keputusan. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 5 di Hong Kong, wanita kaya itu tengah asyik dengan pesonanya tanpa berpikir panjang. Putri kecilnya dengan hati-hati keluar, menelepon rumah untuk menceritakan tentang penipuan kartu dan meminta agar kartunya dibekukan. Bu, aku sudah bilang, jangan percaya ini. Jimat itu seharusnya bisa menyembuhkanmu. Apakah itu mungkin? Semua rumah sakit di AS setuju bahwa kamu harus tinggal di sana untuk diagnosis lebih lanjut. Kita harus kembali ke AS setelah kita menyelesaikan urusan keluarga, kata gadis muda itu. Dia masih tidak senang ibunya ditipu dan masih menolak untuk mendengarkannya. Wanita parubaya itu dengan hati-hati menyingkirkan jimatnya dan mendesah, Xiao Yin, ada banyak orang yang cakap di Tiongkok. Ayahku pernah berkata kepadaku, King Kui, kamu tidak boleh meremehkan siapapun dan tidak boleh mengikuti orang lain secara membabi buta. Terkadang, orang-orang yang paling dapat membantumu mungkin adalah mereka yang kebetulan lewat begitu saja. Bu, kakek berasal dari masyarakat lama, sebelum dia selesai berbicara, ucapannya disela. Xiao Yin, panggil aku bibi mulai sekarang dan jangan panggil dia kakek. Jika keluarga Sen mendengarnya, mereka akan bergosip tentangnya. Kata-kata yang kukatakan di pesawat agak keterlaluan. Tolong jangan tersinggung. Nan Hu, sudahlah. Nan punya rejeki sendiri. Nada bicara wanita itu melankolis. Xiao Yin tercengang. Tiba-tiba dia berpikir bahwa tidak benar baginya untuk membiarkan orang-orang di keluarga membekukan kartu itu. Bahkan jika uang itu ditipu, itu adalah apa yang diinginkan bibi King Kui sendiri. Merasakan kesedihan wanita itu, Xiao Yin tiba-tiba berkata, Bu, ibu akan selalu menjadi ibuku di hatiku. Namun, mulai sekarang, aku akan memanggilmu bibi di depan orang lain. Jangan khawatir, kita akan pulang dan bersiap sedikit, tetapi setelah itu kita akan pergi ke AS untuk berobat. Aku yakin ibu pasti bisa sembuh. Mengenai Nan, jangan khawatir, aku bisa menjaganya. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya. Setelah jeda yang lama, dia berkata, tidak peduli apakah aku membaik atau tidak kali ini, aku tidak akan kembali berobat lagi. Nan juga bagian dari keluarga Sen, jadi dia bisa tinggal di sana. Tapi aku jelas sudah terlalu lama berada di dunia fana, aku seharusnya tidak terus memikirkan hal-hal ini. Ibu, Xiao Yin menatap wanita parubaya itu dan melihat betapa kuat keputusannya untuk menjadi biarawati. Wanita setengah baya itu tidak berbicara selama beberapa saat dan terdiam. Xiao Yin tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Ada apa Xiao Yin? Wanita parubaya itu tersadar dari lamunannya dan segera membantu Xiao Yin berdiri. Perutku sakit sekali, teriak Xiao Yin.
Pada saat itu, wanita parubaya dan Xiao Yin sepertinya teringat sesuatu, dan mereka melihat jam di dinding secara bersamaan. Saat itu pukul 12 malam, tengah malam. Dokter muda di pesawat mengatakan perutnya akan sakit selama 2 jam. Saya akan memanggil dokter. Wanita parubaya itu melihat gadis muda itu berguling-guling di tempat tidur karena kesakitan dan sangat khawatir. Tidak, Bu, Xiao Yin menarik tangan ibunya, orang itu bilang itu hanya akan berlangsung selama 2 jam. Aku akan baik-baik saja setelah 2 jam. Kita lihat saja besok. Wanita parubaya itu mempercayai kata-kata Ye Mo dan situasi Xiao Yin saat ini membuktikan bahwa kata-kata pemuda itu benar. Bukankah dia seorang dokter ajaib? Dia menghela nafas jika Xiao Yin tidak memperlakukannya seperti itu, mungkin dia bisa menyelamatkannya dari rasa sakit ini. Xiao Yin merasakan sakitnya membaik dan bertanya, Bu, mungkinkah dia sengaja membuat perutku sakit? Xiao Yin, jangan katakan itu. Dokter muda itu bahkan tidak menyentuhmu, bagaimana dia bisa membuat perutmu sakit? Wanita parubaya itu jelas sedikit tidak senang. Iya, Bu, aku tahu. Aku sungguh berharap dia mampu seperti yang terlihat. Mungkin ibu bisa menjadi lebih baik, tiba-tiba, dia berhenti. Apakah dia benar-benar berpikir seperti itu dengan mudah? Dia jelas tahu apa yang dipikirkannya sebelumnya. Dia yakin bahwa pria itu penipu dan tidak pernah sedikit pun percaya bahwa dia akan mampu menyembuhkan kondisi Bibi King Kui. Itulah sebabnya dia membekukan kartu itu. Namun sekarang, dia juga ragu. Bagaimana seorang penipu tahu perutnya akan sakit malam ini? Setelah beberapa lama, Xiao Yin merangkak dan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Perutku tidak sakit lagi. Mereka berdua melihat jam, dan saat itu pukul 2 pagi. Sudah tepat 2 jam. Ibu. Panggil gadis muda itu. Keduanya saling menatap cukup lama tanpa berbicara. Semua yang dikatakan pemuda itu terbukti benar. Jika itu hanya tebakan, maka keberuntungannya terlalu tidak masuk akal. Bu, kenapa ibu tidak mencoba memakai jimat itu di kepala ibu? Xiao Yin tiba-tiba ingin sekali melihat apakah jimat itu akan berhasil. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya, sekarang belum jam 5 pagi. Dia bilang pasti jam 5 pagi, jadi aku akan menunggu sampai saat itu. Xiao Yin tidak membantah sama sekali dan mengangguk. 3 jam berlalu dengan cepat dan sudah jam 5 pagi. Wanita parubaya itu mengambil jimat itu dan memakainya di kepalanya dengan penuh hormat. Ia ingin berbaring untuk mencegah jimat itu jatuh, tetapi ketika ia memakaikan jimat itu di kepalanya, ia merasa jimat itu otomatis menempel di kepalanya. Sebelum dia sempat memikirkan hal lain, tubuhnya mulai memanas. Ada sensasi seperti tertusuk jarum di sekujur tubuhnya. Jelas ada banyak hal yang tidak dapat dilihat mata yang tersedot oleh pesona itu. Dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat merasakannya. Bu, bagaimana? Xiao Yin juga tampak heran, melihat jimat itu tidak jatuh. Wanita parubaya itu tidak berbicara. Ia merasakan sensasi malas dan hangat di sekujur tubuhnya, dan ia tidak ingin berbicara. Setengah jam kemudian, dia terbangun tiba-tiba saat jimat itu perlahan jatuh ke tanah. Jimat itu berubah menjadi debu yang kemudian tidak terpisah sama sekali. Saat wanita setengah baya itu menyaksikannya, dia tiba-tiba menangis. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia bahwa kondisinya telah benar-benar sembuh. Dalam waktu 30 menit, beberapa jimat ajaib telah menyembuhkannya. Setelah berdiri kaget beberapa saat, wanita parubaya itu mengeluarkan sapu tangan dan dengan hati-hati membungkus debu tersebut. Dokter mengatakan bahwa debu tersebut sangat beracun dan harus ditangani dengan hati-hati. Bu, ini benar-benar berubah menjadi debu. Apakah ini? Xiao Yin menatap wanita parubaya itu dengan tak percaya. Dia rasakan pandangan dunianya hancur. Ia teringat perkataan pemuda itu, jika aku mengatakan bahwa satu jimat yang kuambil dapat langsung menyembuhkan orang yang telah berada dalam kondisi seperti sayur selama bertahun-tahun, apakah kau akan percaya padaku? Jika aku mengatakan bahwa perutmu akan sakit selama 2 jam setelah kita sampai, apakah kau akan percaya padaku? Lucu sekali, perutnya benar-benar sakit, dan jimat itu berubah menjadi debu. Dokter Mo yang ajaib itu, dia benar-benar ahli. Dia bisa menyembuhkan penyakitku dalam waktu setengah jam, tetapi uang yang kuberikan padanya bahkan tidak 10% dari nilai pengobatan ini, kata King Kui. Xiao Yin hanya bergumam pada dirinya sendiri, itu benar-benar berhasil, benar-benar B. Tiba-tiba, dia berkata dengan putus asa, Bu, dia bilang dia bisa menyembuhkan orang yang seperti tumbuhan dengan jimat, paman buyut sudah. Sebelum Xiao Yin selesai berbicara, wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya, kau tidak bisa bertemu dengan guru seperti itu kapanpun kau mau, Xiao Yin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa Bibi King Kui menyebutnya keberuntungan di antara keberuntungan karena dapat bertemu Meng Jiusan. Adalah keberuntungan yang lebih besar untuk bertemu dengan dokter ajaib itu. Namun dia bahkan tidak meminta jimat padanya, dan sebaliknya, dia memanggilnya penipu. Tiba-tiba ia teringat kartu itu. Jika dokter itu pergi mengambil uang dan menemukan kartunya dibekukan, apa yang akan dipikirkannya? Dia pasti mengira si penipu sebenarnya adalah Bibi King Kui. Memikirkan hal ini, gadis muda itu benar-benar menyesal. Villa Gunung Hong Kong Meng. Villa ini bahkan lebih terkenal daripada rumah setengah gunung milik keluarga Mo karena keluarga Meng terkenal sebagai satu dari 3 keluarga Feng Shui Tiongkok yang hebat. Ada banyak orang yang ingin meminta guru Meng untuk melihat Feng Shui atau meramal nasib, tetapi hanya orang-orang penting yang dapat mengundangnya. Setiap kali, mereka akan memperlakukannya dengan rasa hormat setinggi-tingginya. Namun hari ini, guru Meng dengan hati-hati menemani seorang pemuda di villa pegunungan keluarga Meng. Saat ini, Ye Mo berdiri di kebun buah villa pegunungan mewah milik keluarga Meng. Melihat pohon buah di depannya, suasana hatinya berubah dari kegembiraan yang luar biasa menjadi kekecewaan yang mendalam. Mengapa? Karena pohon setinggi 3 meter di depannya memang pohon pahit 10 tahun tetapi karena kelalaian, pohon itu berada di ambang kematian. 10 tahun pahit adalah sesuatu yang sulit ditemukan bahkan di alam kultivasi. Itu adalah yang paling sulit ditemukan dari 3 bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat pil pembentukan fondasi.
Kelangkaan bahan inilah yang menyebabkan pil pembentukan fondasi menjadi sangat sulit didapat. Tidak jarang menemukan satu buah dijual seharga puluhan ribu batu roh. Sangat sulit bagi Bitter 10 Years untuk tumbuh. Pohon itu hanya tumbuh 1 sentimeter setiap tahun. Pohon ini jelas berusia hampir 300 tahun, yang sangat langka. Satu-satunya yang energi spiritualnya sendiri menghilang, sehingga hampir mati. Bahkan jika Yemo ingin menyelamatkan pohon ini, ia harus memiliki batu spiritual untuk membangun formasi pengumpulan roh. Namun, meskipun ia memiliki batu spiritual, ia tidak akan dapat menyia-nyiakannya untuk membangun formasi, ia akan menggunakannya untuk berkultivasi. Tetapi ini juga berarti keluarga Meng memiliki keterampilan yang cukup untuk mampu menjaga 10 tahun pahit tetap hidup selama 300 tahun. Ada pepatah tentang 10 tahun pahit, 10 tahun untuk berbunga, 1 pagi untuk berbuah. Pahit di hati, tetapi manis dalam daunnya. Di alam kultivasi, Anda hanya dianggap sebagai kultivator sejati ketika Anda mencapai tahap pembentukan fondasi. Jika seseorang ingin mencapai tahap pembentukan fondasi, 10 tahun pahit adalah suatu keharusan. Dr. Mo. Meng Jiusan melihat Yemo berdiri di depan 10 tahun pahit dan mendesah kecewa, jadi dia memanggil. Yemo menatap Meng Jiusan dan berkata, pohon ini hanya punya waktu beberapa tahun lagi untuk hidup. Mendengar ini, Meng Jiusan tampak putus asa lalu mengangguk, ya, Anda benar, Dr. Mo, pohon ini memang tidak akan bertahan lama lagi. Yemo mengangguk dan bertanya, bagaimana kau tahu pohon ini hanya mempunyai waktu hidup beberapa tahun lagi? Inilah yang dikatakan leluhurku, ketika pohon ini meninggalkan tempat ia tumbuh, ia hanya akan hidup selama 300 tahun. Hanya tinggal beberapa tahun lagi hingga 300 tahun itu. Meng Jiusan merasa sedih. Pohon ini sangat penting bagi keluarga Meng. Meninggalkan tempat ia tumbuh, jadi bukan tempat kelahirannya. Pohon ini tidak ditanam oleh leluhurmu. Kalau begitu, bagaimana kau bisa membiarkannya hidup selama 300 tahun? Yemo bingung, ini adalah keajaiban. Ya, ketika leluhurku pertama kali menemukan pohon itu berukuran kurang dari 3 inci, tetapi ia menggalinya dengan tanah sedalam 1 meter dan membawanya pergi. Yemo kini mengerti. Dengan tanah sebanyak itu yang digali, pertumbuhannya tidak akan terpengaruh, tetapi setelah bertahun-tahun, nutrisi dari tanah asli telah terserap seluruhnya, dan sekarang pohon itu sekarat. Kemudian, Meng Jiusan berkata, ketika kami memindahkannya ke Hong Kong, kami menggali tanah setebal 6 meter di sekitarnya dan mengirimkannya ke sini. Dan sekarang, tidak ada cara bagi kami untuk menyelamatkannya lagi. Yemo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, di mana leluhurmu menemukan pohon itu? Mendengar ini, wajah Meng Jiusan tampak kesakitan. Yemo tahu dia sebenarnya tidak ingin mengatakannya, jadi dia langsung berkata, aku bisa menyembuhkan penyakit keluarga Mengmu asalkan kamu bisa memberitahuku di mana kamu menemukan pohon itu. 10 tahun pahit pasti datang dari tempat dengan chi spiritual yang melimpah. Yemo memiliki beberapa pemahaman tentang penyakit keluarga Meng, penyakit itu disebabkan oleh leluhur mereka yang salah memakan 10 tahun pahit. 10 tahun pahit tidak dapat dimakan dengan madu. Jika kekurangan chi spiritual, paling baik dibuat menjadi sup atau pil obat. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan penyumbatan kekuatan hidup, meskipun membuat orang tersebut lebih sehat. Dan jika ada banyak chi spiritual, kekuatan hidup tidak akan terhalang. Jika 10 tahun pahit tidak layu, akan sulit bagi Yemo untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi karena sudah layu, ia hanya perlu menghilangkan energi spiritual yang menghalangi kekuatan hidup mereka. Mereka tidak perlu memakan 10 tahun pahit lagi. Terima kasih, Dr. Mo. Meng Jiusan menantikan kata-kata ini. Ketika nenek moyang kami menemukan tempat ini, ada 2 pohon ini, dan salah satunya sudah setinggi 5 meter. Yemo terkejut, 2. Pohon yang satu tingginya sudah 5 meter, jadi sekarang setelah 300 tahun berlalu, bukankah pohon itu sudah berusia 800 tahun? Pohon 10 tahun pahit yang berusia 800 tahun. Hati Yemo membara dengan intens. Jika dia berhasil memperolehnya, dia akan mendapat untung besar. Buah dari pohon itu akan bernilai lebih dari 100.000 batu roh. Meng Jiusan dapat mengetahui bahwa Yemo sangat tertarik pada pohon itu dan melanjutkan, ya, leluhurku hanya dapat mengambil yang kecil, tetapi ia memutuskan untuk kembali lagi nanti untuk mengambil yang besar, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Ini berada di kedalaman pegunungan Duanhang, di lautan awan. Leluhur itu berkata bahwa ia telah melihat formasi bintang 7 sendok utara yang alami, tetapi leluhur kami tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah mencari selama 200 tahun. Yemo sedikit tenang, tetapi dia pasti harus pergi ke tempat itu apapun yang terjadi. Yemo berkata dengan tenang, baiklah, sekarang, bacakan seni meramal keluarga Mengmu agar aku bisa melihat di mana letak masalahnya. Yemo sudah tahu di mana masalahnya, tetapi dia sedang menyelamatkan seluruh keluarga Meng, jadi dia merasa cukup masuk akal untuk mengambil sesuatu dari mereka. Meng Jiusan tidak meragukan apapun. Ia yakin tidak ada cara untuk mempelajari seni meramal keluarga Meng hanya dengan mendengarkannya sekali. Ada banyak kata yang memerlukan penjelasan kata demi kata, dan terkadang, butuh waktu seharian untuk menjelaskan satu kata. Rumus seni itu tidak panjang, sekitar 10.000 kata, tetapi yang mengejutkan Yemo adalah bahwa itu adalah hal yang paling dekat dengan kultivasi Chi Roh yang pernah ditemuinya di bumi. Kata-kata sulit itu sama sekali tidak mengganggu Yemo karena dia tahu lebih banyak daripada Meng Jiusan. Seni ini memberi Yemo lebih banyak inspirasi daripada buku yang pernah dilihatnya di Sekte 9 Bulan. Dia telah memahami banyak hal darinya, dan jika dia kembali berlatih sendiri sekarang, dia bahkan akan dapat mencapai beberapa terobosan. Perjalanan itu tidak membuang-buang waktu. Baiklah, sekarang aku mengerti. Panggil semua anggota keluargamu yang laki-laki. Aku akan membasmi penyakit ini untukmu. Karena pohon itu tidak dapat hidup lagi, Yemo tidak menyuruh mereka untuk berhenti memakan buahnya. Meng Jiusan gembira karena Yemo bersedia membantu.
Tidak banyak laki-laki dalam keluarga mereka, hanya 6, jadi Yemo tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghilangkan energi spiritual yang terkondensasi dalam diri mereka. Mengenai para wanita dalam keluarga Meng, Yemo memberikan resep kepada keluarga untuk membuat obat untuk itu. Akhirnya, Meng Jiusan mengeluarkan cek berisi uang dalam jumlah besar, tetapi Yemo menolaknya. Meskipun jumlahnya banyak, itu tidak berarti apa-apa bagi Yemo. Selain itu, dia telah memperoleh cukup banyak dari Meng Jiusan. Benar-benar seorang master. Meng Jiusan melihat bahwa Yemo mungkin telah meminta 3 juta dari wanita kaya di pesawat itu, tetapi dia menolak puluhan juta di cek tersebut, dan ini sangat mengubah persepsinya terhadap Yemo. Pegunungan Duanhang, 7 bintang sendok utara. Mengapa kedengarannya seperti pintu masuk yang dibicarakan Luo Xuan? Kota Jing, tempat ini tidak jauh dari Korea Utara, di perbatasan Cina. Meskipun saat itu bukan musim dingin, tahun baru Cina baru saja berlalu, tetapi masih banyak salju. Saat itu bulan Maret, musim semi sudah mulai datang, tetapi kota Jing masih diguyur salju yang tak kunjung reda. Sebagian besar penduduk kota itu selalu tinggal di rumah-rumah mereka dengan pemanas menyala, sambil menonton TV. Gunung Emei merupakan gunung tertinggi di kota Jing. Meski kedengarannya sama dengan Gunung Emei di Sichuan, ada perbedaan mendasar yang sangat besar antara kedua gunung tersebut. Gunung Emei selalu tertutup salju. Kecuali di beberapa tempat dan pada waktu-waktu tertentu, tidak ada yang bisa melihat hijaunya gunung. Saat ini di luar sebuah desa di kaki Gunung Emei, seorang wanita muda yang tampak stres sedang berjalan dengan susah payah di jalan. Sepertinya dia ingin memasuki desa dan beristirahat. Perutnya yang membuncit membuatnya sulit berjalan, langkahnya lemah, dan dia jelas tidak berdaya. Akhirnya, dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke lantai. Wanita itu menggunakan tangannya untuk melindungi perutnya saat ia ingin berdiri, tetapi ia gagal lagi dan lagi. Salju semakin tebal dan tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan kecil itu. Mengapa ada seseorang berbaring di atas salju? Seorang biarawati dengan ransel besar berpikir dengan heran, tetapi dia berjalan mendekati wanita itu dengan sangat cepat. Dia menatap wanita yang tergeletak di tanah dan membantunya berdiri. Dia bergumam sendiri karena terkejut, gadis yang cantik, dan dia bukan dari sini. Dia hamil. Tunggu, sepertinya dia pernah berlatih seni bela diri kuno sebelumnya tetapkah parah? Tanpa sempat memeriksa wanita itu, biarawati itu segera menggendong wanita itu dan ransel besarnya ke Gunung Emei sambil berlari lebih cepat dari sebelumnya. Kultivasi benar-benar masalah yang tidak ada habisnya. Begitu Yemo kembali dan memberikan Su Yuehua apa yang harus diberikannya, dia mulai berkultivasi lagi. Dia telah memahami beberapa hal yang berguna baginya dari seni meramal keluarga Meng. Dalam sekejap mata, beberapa bulan berlalu. Namun hari ini, Yemo tidak dapat memfokuskan pikirannya lagi. Ia merasa kesal dan gelisah. Yemo bangkit dan memeriksa kekuatannya dan mendapati bahwa ia berada di tahap tengah tahap 5. Ia cukup senang karena ia dapat meningkat hanya dalam beberapa bulan. Setelah Yemo keluar, Su Yuehua, Su Ping dan kawan-kawan segera datang. Ning Qingsui juga tiba di samping Yemo dengan pemberitahuan pertama. Anehnya, Ye Zifeng dan Ye Ling juga datang. Yemo merasa aneh dan bertanya pada Ye Zifeng, "Zifeng, mengapa kamu datang? Apa yang terjadi dengan keluarga Ye di Beijing?" "Kakak, kita bersaudara." "Aku tahu kakek benar, tetapi jika kita bersembunyi di Beijing saat Luo Yue dalam kesulitan dan kembali setelah Luo Yue mengatasi kesulitannya, saudara macam apa kita nanti? Saudara juga perlu berbagi kesulitan bersama, bukan hanya saat-saat yang menyenangkan. Bahkan Ye Ling tahu untuk datang membantumu, bagaimana mungkin aku bisa tertinggal?" Kata-kata Ye Zifeng menyentuh hati Yemo. Dia tahu bahwa Ye Zifeng mungkin tidak memiliki hubungan darah dengannya, tetapi dia akan selalu menganggap Ye Zifeng sebagai saudara sedarahnya. Tak lama kemudian, seluruh jajaran manajemen Luo Yue berkumpul di aula pertemuan. Mereka bersiap untuk membahas pemindahan penuh Luo Yue Pharmaceuticals ke kota Luo Yue. Luo Yue telah mencapai tingkat perlindungan diri saat ini, dan mereka yakin bahwa kesabaran AS sudah mendekati akhir. Luo Yue kaya raya, dan sejumlah besar aset mengalir ke Luo Yue, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah betapapun besarnya Luo Yue, mereka tidak akan memasuki pasar saham. Orang-orang dapat membeli produk Luo Yue tetapi tidak dapat membeli sahamnya. Dan karena Luo Yue punya banyak uang, mereka mulai mencari negara-negara militer besar dengan persenjataan untuk dijual guna memperoleh peluang transaksi. Negara-negara itu hanya melihat uang, jadi mereka semua menerima beberapa bentuk transaksi dengan Luo Yue. Namun, Luo Yue tidak bisa membeli semua jenis senjata di mana-mana. Bahkan jika suatu negara bersedia membiarkan Luo Yue membeli senjata kelas militer mereka, mereka harus mengakui bahwa Luo Yue adalah pemerintah yang independen terlebih dahulu. Kondisi itu menghentikan banyak negara. Amerika, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris semuanya adalah negara-negara militer yang kuat. AS tidak dapat mengakui kemerdekaan Luo Yue, mereka juga tidak akan menjual senjata kepada Luo Yue, karena mereka hanya menunggu Luo Yue matang sebelum mereka mulai mencoba merebutnya. Jerman, Prancis, dan Inggris semuanya berada di tim yang sama, dan mereka tahu apa yang dipikirkan AS. Meskipun mereka tertarik dengan uang yang bisa diberikan Luo Yue kepada mereka, mereka tidak bisa begitu saja menjual senjata Luo Yue dengan mempertimbangkan AS. Tetapi Rusia berbeda, mereka tidak peduli. Meskipun Rusia tidak sekuat Uni Soviet dalam hal militer, mereka telah berkembang dalam skala yang lebih luas. Sementara Inggris, Prancis, dan Jerman masih ragu-ragu, mereka mengakui kemerdekaan Luo Yue tanpa ragu-ragu dan menjual senjata mereka kepada Luo Yue sesuka hati. Sejumlah besar uang masuk ke cadangan Rusia, sementara sejumlah besar pesawat, kapal selam nuklir, dan tank masuk ke Luo Yue. Melihat kejadian ini, Jerman akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Mereka tidak menyangka bahwa Luo Yue yang kecil akan memiliki kekuatan sebesar itu, melahap banyak senjata. Namun bagi mereka, masih agak sulit untuk mengakui kemandirian Luo Yue.
Amerika langsung tampil menyerang Rusia dengan mengatakan bahwa mereka sedang menambah faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerusuhan di dunia, namun Rusia segera membalas dengan mengatakan bahwa AS adalah distributor senjata terbesar di dunia, jadi khususnya AS tidak berhak untuk menyerang Rusia. Saudara bela diri, setelah membuat senjata nuklir terbaru, kami telah memodelkan ledakannya, dan seharusnya tidak lebih lemah dari senjata negara bersenjata nuklir manapun. Rudal antar benua terbaru kami dapat dengan mudah mengebom AS. Kami memiliki kemampuan untuk mengirim senjata nuklir langsung ke meja makan mereka, kata Ye Xing dengan gembira. Ye Mo mengangguk. Dia sangat puas dengan kemampuan Ye Xing, dan dia mempercayainya tanpa syarat. Ye Xing benar. Prestasi terbesar kita adalah mesin reaktor nuklir terbaru. Tanpa komputer baru dan stasiun mekanis yang Anda beli, kita benar-benar tidak akan mampu memproduksinya, Su Ping mengangguk. Rusia memberi kita hal-hal yang biasa saja, jadi saya pikir kita masih perlu memproduksi senjata kita sendiri. Jika Anda memberi saya waktu 3 tahun, saya yakin Luo Yue akan menjadi pusat teknologi militer dunia, kata Ye Xing dengan bangga. Membuat senjata adalah cara, bukan tujuan. Meskipun senjata menghasilkan uang, ada banyak hal lain yang bisa menghasilkan uang. Untuk saat ini, populasi Luo Yue terlalu kecil. Ketika populasi kita mencapai beberapa juta, maka kita bisa menjadi benar-benar mandiri, kata Ye Mo. Su Yuehua mengangguk dan berkata, banyak pekerja di Luo Yue yang memindahkan keluarga mereka ke sini. Sekarang, ada hampir 200.000 orang di sini. 60% dari mereka adalah warga Tiongkok, dan sisanya berasal dari negara-negara lain di seluruh dunia. Kami juga telah membuka rute pesawat dari berbagai negara, sehingga mereka yang ingin pindah ke sini dapat datang secara gratis. Baiklah, kalau begitu, mari kita pindahkan Luo Yue dari Flowing Snake ke sini juga. Sudah waktunya. Ye Mo benar-benar senang dengan seberapa cepat Luo Yue berkembang. Jika AS masih ingin menyerang mereka, mereka harus memikirkan peluang mereka terlebih dahulu. Begitu kita memindahkan Luo Yue ke sini sepenuhnya, AS akan bereaksi. Mereka bahkan mungkin menyerang Luo Yue begitu ada pemberitahuan dan mencoba merampok barang-barang kita. Kita harus siap berperang, kata Su Yuehua. Luo Yue sudah benar-benar berbeda dari saat mereka pertama kali datang ke sana. Mereka tidak hanya memiliki sistem pertahanan udara baru, mereka juga memiliki sistem interferensi elektronik dan lokasi GPS buatan Ye Xing yang baru. Bahkan, sistem interferensi elektronik dapat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa Luo Yue bisa begitu percaya diri. Ye Mo tiba-tiba berdiri dan mengamati semua orang, kita akan memindahkan semua perusahaan farmasi Luo Yue ke Luo Yue, termasuk populasi ular mengalir. Kita sekarang memiliki lebih dari 200.000 orang. Pada saat yang sama, biarkan 200 mil laut di sekitar Luo Yue juga menjadi milik Luo Yue. Su Yuehua berkomentar dengan cemas, hukum laut persemakmuran menyatakan bahwa laut regional suatu negara tidak boleh lebih dari 12 mil laut. Bukankah kita akan memberi AS alasan untuk memulai perang dengan cara itu? Ye Mo tersenyum, kita bukan satu-satunya yang memiliki wilayah laut sejauh 200 mil laut. Banyak negara telah melampaui 200 mil. Kota Luo Yue juga istimewa, kita berhadapan dengan laut di 3 sisi, jadi kita perlu memperluas wilayah laut regional kita. Kekuatan militer utama kita akan berada di laut. Selain itu, bahkan jika kita tidak mengambil 1 inci pun wilayah laut regional, mereka tetap akan memulai perang, oleh karena itu. Ye Mo menatap semua orang yang duduk, begitu Luo Yue Pharmaceuticals datang ke kota Luo Yue, kita akan segera menguji bom nuklir. Kita harus menunjukkan kekuatan kita di depan mata mereka yang memiliki niat buruk terhadap kota Luo Yue. Aku akan katakan sekarang bahwa tidak peduli apakah itu di tanahku atau di laut regionalku, akulah yang memutuskan semuanya. Ya, begitulah semangatnya, aku akan menjadi orang pertama yang mendukungmu, Tuan Kota. Huang Yinian berdiri dengan penuh semangat. Kata-kata Ye Mo telah menyentuh hati semua orang. Luo Yue tidak memiliki jalur produksi pesawat, tank, atau senjata sendiri. Sebaliknya, jalur produksi pertama mereka adalah jalur produksi kapal. Produk pertama yang dibuat di sana adalah kapal induk mereka sendiri. Ini adalah kapal induk bertenaga nuklir yang dirancang Ye Xing di Northern Sen. Tentu saja, kami memiliki sistem pertahanan udara dan sistem interferensi dan penentuan posisi listrik terkini. Sekarang, mereka dapat datang kapan saja mereka mau, kata Ye Xing dengan puas. Ye Mo menghentikan Ye Xing, meskipun kita telah membuat kemajuan besar di beberapa bidang, kekuatan militer kita secara keseluruhan masih jauh di bawah AS. Kita belum sebanding dengan mereka, tetapi kita hanya perlu memiliki kemampuan untuk mengancam mereka dan membuat mereka khawatir. Situasinya sedemikian rupa sehingga kita tidak boleh memulai konflik, setidaknya belum. Kita belum memiliki kekuatan yang diperlukan. Su Yuehua mengangguk, kita hanya bisa membandingkan kartu truf kita dengan kekuatan mereka yang tampak dangkal dan terlihat jelas. Siapa tahu kartu truf apa yang mereka sembunyikan. Jadi, saya setuju dengan pendapat City Lord. Kita masih jauh dari tandingan AS saat ini, belum lagi mereka punya banyak sekutu. Jika kita bertarung, sebagian besar pihak akan membantu mereka. Cepat atau lambat kami pasti akan bertempur, tetapi kami tidak tahu seperti apa pertempurannya nanti. Saat ini beberapa pabrik medis kami menghasilkan uang, tetapi begitu kami mulai bertempur, biayanya akan sangat besar. Jadi, meningkatkan aset taktis kami masih sangat penting bagi kami, kata Ye Mo. Ia tahu bahwa waktu yang tersisa untuk Luo Yue terlalu sedikit. Jika mereka memiliki beberapa tahun lagi, AS hanya akan menjadi batu loncatan yang agak besar bagi mereka. Zhang Jiayan melanjutkan, kita telah menyimpan cukup banyak makanan, dan sejumlah besar pabrik yang dapat digunakan, banyak juga pabrik asing, telah mulai beroperasi. Kita hanya belum mencapai skala yang tepat di Departemen Pertanian. Ye Mo melambaikan tangannya, makanan adalah aset taktis yang penting, kita harus menyiapkan banyak makanan. Tidak realistis untuk mencoba memproduksi sendiri semua yang kita butuhkan. Kita menghabiskan cukup banyak sumber daya untuk perang yang akan datang, dan kita tidak memiliki cukup banyak orang. Jadi begitu kita memulai perang, kita perlu memikirkan cara untuk mendapatkan uang dari dan selama perang.
Dapat uang dari perang. Biasanya, pihak ketiga mendapatkan uang dari perang antara dua pihak, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari perang kita sendiri? Ye Zifeng bertanya-tanya. Ye Mo tersenyum, itu belum tentu mustahil. Sistem interferensi elektronik kita adalah yang terbaik di dunia, dan tidak ada yang dapat menandinginya saat ini. Kita dapat menjualnya. Meskipun saya sendiri belum pernah mengalami peperangan modern, saya tahu bahwa fokusnya adalah pertempuran jarak jauh dengan penekanan besar pada akurasi. Melawan seseorang dengan sistem interferensi elektronik yang kuat dan GPS yang kuat, negara-negara yang bergantung pada peperangan elektronik akan mengalami mimpi buruk. Meskipun jumlah penduduk kita sedikit dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jumlah penduduk dapat diimbangi dengan peperangan modern. Kita hanya perlu menghalangi serangan musuh dan menemukan unit mereka secara efisien. Jika sistem kita benar-benar sekuat yang dikatakan Ye Xing, kita akan punya uang untuk diperoleh. Ye Xing segera berdiri untuk menegaskan kembali maksudnya, saudara bela diri, orang boleh meragukan popularitasku di kalangan wanita, tetapi tidak dengan kemampuanku dalam membangun sesuatu. Begitu kita memiliki jalur produksi untuk pesawat, aku akan membangun mesin pengganggu listrik terkuat di bumi. Semua orang mengerti perkataan Ye Mo. Maksudnya, mereka akan menunjukkan kemampuan produk mereka dalam perang ini dan kemudian menjualnya ke negara lain. Jika mesin interferensi Luo Yue dapat mengganggu rudal AS dan serangan lainnya, tidak mungkin itu tidak akan menjadi terkenal. Memahami ide Ye Mo, Ye Xing segera menggelengkan kepalanya, ini bukan mesin pengganggu bergerak. Kita hanya bisa menempatkannya di Luo Yue. Dan meskipun ia mampu menghentikan serangan senjata dalam jarak 1 kilometer dan mengunci senjata, ia menggunakan energi dalam jumlah besar. Kamu menggunakan batu energi ekstrim. Ye Mo segera mengerti Ye Xing. Ye Xing tersenyum getir, saya tidak punya pilihan lain. Jika saya tidak membuat benda ini, saya tidak akan bisa tidur di malam hari. Kekuatan AS bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan hanya dengan pengembangan selama 2 tahun. Saya yakin bahwa selama kita memiliki cukup rudal, kita dapat menghancurkan semua senjata yang mereka gunakan untuk menyerang kita. Saat ini, semua rudal kita diimpor dari Rusia, dan bahkan rudal antar benua dimodifikasi setelah diimpor. Kami masih merakit jalur produksi rudal kami sendiri. Ye Mo dapat mengerti mengapa Ye Xing menggunakan batu itu. Meskipun sangat berharga, mereka tidak dapat menyimpannya begitu saja dan tidak menggunakannya. Sepertinya batu-batu ini lebih berharga daripada batu roh. Ye Mo menghela napas. Sepertinya dia harus pergi ke pasir utara untuk mendapatkan keempat batu lainnya juga. Jadi itu berarti kita tidak bisa menjual sistem interferensi kita. Ye Mo kecewa. Tentu saja kita bisa menjualnya. Kita bisa memodifikasinya dan mengubah sumber energinya menjadi bahan bakar. Dengan cara ini, jangkauannya akan sangat berkurang hingga hanya beberapa ratus meter, tetapi setidaknya kita bisa memasangnya di pesawat, Ye Xing tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita akan menjual ide pesawat modifikasimu ini, kata Ye Mo. Itu pasti akan menghasilkan uang. Kedengarannya bagus, tetapi ada 3 masalah lain. Pertama, sistem ini membutuhkan mesin kami sendiri untuk beroperasi. Mesin kami saat ini adalah yang terbaik di dunia. Tentu saja, saya dapat menyederhanakannya, dan bahkan versi yang disederhanakan akan mengejutkan dunia. Kedua, kami tidak memiliki jalur produksi pesawat. Ketiga, jika kami menjual sistem interferensi kami, tidak akan butuh waktu lama untuk menganalisis dan memahaminya, kata Ye Xing. Ye Mo tersenyum, aku tidak takut akan hal itu. Tidak seorang pun dapat menganalisis atau memahami bagaimana Luo Yue menyegel pil kita karena aku memiliki kemampuan untuk membuat hal-hal itu tidak dapat dianalisis. Begitu pula, aku akan menuliskan formasi penyegelan di bagian terpenting dari mesin pengganggu. Dengan begitu, jika seseorang mencoba membuka struktur internal mesin, formasi itu akan menghancurkannya. Jadi, kami akan melakukannya. CEO Zhang, Anda dapat membantu Ye Xing merakit jalur produksi pesawat. Ini sangat penting. Cobalah mengimpor barang dari negara lain dan memodifikasinya. Itu akan menghemat waktu. Kakak, apakah kau ingin negara-negara yang ingin membeli mesin pengganggu itu mengakui kemerdekaan Luo Yue terlebih dahulu? Tanya Ye Zifeng. Ye Mo mengangguk. Dia tidak takut pada AS, tetapi jika dia ingin bertahan hidup di bumi, status internasional sangatlah penting. Jika tidak ada negara yang membantunya, maka sekuat apapun Luo Yue, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik. Presiden AS mengumpulkan kabinetnya dan mengadakan pertemuan. Ini adalah pertemuan kedua mereka karena Luo Yue. Luo Yue mengambil alih China dan mengumpulkan populasi dari seluruh dunia. Mereka sekarang membeli senjata secara massal. Saya pikir jika kita tidak begitu jauh dari mereka, rudal Rusia mereka sudah ada di kaki kita. Saya menyesalkan saran Senator Harry untuk membiarkan mereka berkembang, Komandan Angkatan Laut itu berdiri dan berkata. Luo Yue sedang mengembangkan kekuatan Angkatan Laut mereka secara besar-besaran, dan jika mereka bertarung, pertempuran pertama akan terjadi di laut. Saya pikir Jenderal Derrick benar. Kita seharusnya tidak membiarkan Luo Yue berkembang. Kita seharusnya menyerang China pada pemberitahuan pertama. Saya pikir sekarang, tugas utama kita adalah menyerang dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita, kata Menteri Pertahanan. Harry mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang di sebelahnya berkata, keputusan Harry tepat saat itu. Alasan mengapa kami tidak berhasil adalah karena bajingan licik itu melihat niat kami dan menggunakan waktu yang kami berikan kepada mereka untuk berkembang dengan cepat. Itulah yang menyebabkan situasi yang kita alami saat ini. Dia benar. Aku tahu banyak orang akan mengetahui rencana kita, tetapi aku tidak menyangka para pedagang dari Luo Yue akan mengetahuinya. Ini adalah kesalahanku. Karena mereka sudah tahu tentang rencana kita, kurasa kita tidak perlu menunggu lama. Aku sarankan kita segera bertindak, kata Harry. Saya setuju, China punya banyak harta karun, termasuk elemen baru yang kita temukan. Saya sarankan kita segera ambil tindakan militer dan ambil kembali China serta usir para penjahat itu. Tempat itu bukan milik mereka. Apakah kita sudah merencanakannya selama puluhan tahun hanya untuk diambil diam-diam oleh mereka?
Kata orang lain. 80% orang yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk segera menyatakan perang terhadap China. Presiden mengerutkan kening. Bukannya dia tidak menginginkan perang, tetapi ada penemuan lain yang lebih besar. Semuanya, saya juga sangat menyesalkan China, dan ini adalah kesalahan kita. Namun menurut FBI, Luo Yue tidak sesederhana yang kita duga. Tuan Leo, tolong jelaskan situasinya. Presiden menatap seorang pria kulit putih gemuk yang merupakan kepala FBI. Biasanya dia tidak datang ke rapat-rapat ini, tetapi dia datang hari ini yang berarti memang ada berita penting untuk semua orang. Leo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, setahun yang lalu, kami mengirim 5 orang ke Cina untuk menyelamatkan seorang wanita dari pesawat yang dibajak Kekaisaran Matahari Hitam. Hanya dia yang tahu tentang orang-orang kami di pesawat itu, namun setahun kemudian, kami belum mendapat kabar dari mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah kembali. Orang-orang yang kami kirim adalah 4 mutan, salah satunya bahkan merupakan mutan petir tingkat 3. Leo melihat sekeliling dan melanjutkan, lalu, kami menemukan pulau bintang hitam yang ditinggalkan Kekaisaran Matahari Hitam. Pulau ini tampak seperti pulau pribadi, tetapi kami menemukan bahwa tempat itu adalah pangkalan utama teknologi mereka. Di pulau itu, kami menemukan brankas tertutup. Setelah mengujinya, kami yakin bahwa brankas itu dimaksudkan untuk menyimpan emas, tetapi semua emasnya telah hilang. Kami menemukan beberapa teknologi paling canggih di planet ini di dalam dan di sekitar brankas, tetapi semua emasnya tetap saja diambil. Saya yakin mereka tidak melakukannya sendiri, mereka tidak perlu menggali di bawah tanah dan menerobos dinding untuk mengakses emas mereka sendiri. Leo, maksudmu Luo Yue yang melakukan itu? Seseorang bertanya dengan kaget. Leo mengangguk dan berkata, ya, kami sangat mencurigai mereka. Pengejaran dari Pasifik ke Samudra Hindia juga tampaknya mengarah ke China. Presiden berkata dengan sangat serius, banyak dari Anda di sini mungkin belum tahu bahwa kita kehilangan lebih dari 4.000 ton emas dari cadangan kita dalam satu malam. Dan semua bank AS juga kehilangan beberapa ratus juta dolar dalam satu malam. Lubang di lokasi itu sangat halus, persis seperti yang kita temukan di brankas emas di Pulau Black Star. Apa? Cadangan emas kita telah dirampok. Ruang pertemuan itu langsung berubah menjadi kekacauan. Jika Luo Yue benar-benar memiliki senjata ampuh seperti itu, saya rasa senjata itu dapat memberikan pukulan telak bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut kita. Leo berkata, dulu, itu hanya dugaan. Kami juga meragukan apakah Luo Yue bisa membuat senjata sekuat itu, mungkin rute pengejaran yang berakhir di dekat China hanya kebetulan. Dan meskipun kami kehilangan emas, itu bukan karena Luo Yue. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk membawa pergi emas sebanyak itu, apalagi dari benteng yang dijaga ketat. Saya dengan hati-hati menginterogasi setiap pasukan yang menjaga benteng, dan sangat tidak mungkin itu adalah pekerjaan orang dalam. Lubang itu seharusnya dibuat dari bawah tanah, jadi saya memeriksa tanah di sana, dan memang ada jalan yang agak longgar keluar. Perampok itu mungkin menggunakan cara berteknologi tinggi untuk masuk. Bagaimanapun, sistem pengawasan kami ditipu dan emas kami dicuri. Jika teknologi ini benar-benar milik Luo Yue, maka senjata yang mengiris kapal patroli itu mungkin juga buatan mereka. Jika senjata mereka secanggih itu, saya rasa kita akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit. Leo, jika FBI mencurigai Luo Yue, mengapa kamu tidak mengirim orang untuk menyelidikinya? Luo Yue menerima orang dari seluruh dunia, jangan bilang kamu tidak bisa masuk. Mungkin aku juga bisa masuk. Harold dari NSA tidak senang. Leo tahu apa yang dirasakan Harold dan berkata sambil tersenyum pahit, ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Departemen Mutan kami mengirim 5 anggota ke Tiongkok untuk membawa wanita itu kembali. Dan baru-baru ini, kami mengirim 57 orang ke China, sekali lagi, tidak ada satupun yang kembali. Selain beberapa foto pekerjaan konstruksi yang sibuk, kami tidak mendapat balasan apapun. Bukankah kalian adalah apa yang disebut sebagai biro investigasi paling berkuasa di dunia? Ejek seorang senator. Tepat saat Presiden ingin mengatakan sesuatu, sebuah laporan baru dikirimkan kepadanya. Setelah membacanya, dia segera berdiri, Luo Yue pindah ke China, dan warga dari Flowing Snake juga akan pindah ke China. Semuanya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya sarankan kita segera mengirim kapal induk kita dan mengunci China, kata Komandan Angkatan Laut itu. Presiden tentu saja setuju, tetapi mereka masih harus membuat rencana pertempuran yang tepat untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Akan lebih baik jika Commonwealth Union terlebih dahulu mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki Luo Yue dan kemudian mengirim pasukannya. Itu akan jauh lebih baik daripada AS harus segera mengirim pasukannya. Harry tahu apa yang diinginkan Presiden dan juga bangkit, saya setuju, tetapi kita perlu menghubungi Ethiopia dan Kenya terlebih dahulu agar mereka menutup jalan keluar Luo Yue di darat. Saya pikir kita harus membiarkan Serikat Persemakmuran mengajukan rencana pertempuran ini, dan kemudian kita dapat membentuk pasukan multinasional. Sebelum kita bertempur, saya sarankan kita beritahu Luo Yue untuk pindah dari China terlebih dahulu, tentu saja, tidak mungkin mereka akan melakukannya. Meskipun saya juga mendukung peperangan, jika Luo Yue benar-benar memiliki senjata pemusnah massal itu, kita akan mengalami nasib buruk, kata seseorang. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata semacam itu, maka kita harus menangkap China lebih cepat lagi. Itu akan menjadi hadiah yang menyenangkan, seperti pil mereka, Harold tersenyum. Tahun baru Imlek baru saja berlalu ketika tiba-tiba hanya dalam satu malam, ular mengalir kembali menjadi tempat tandus seperti sebelumnya. Putaran perang baru pecah di dunia. Atas permintaan kuat AS, Persatuan Persemakmuran mengumpulkan pasukan multinasional untuk mengusir Luo Yue dari China. AS yakin bahwa Luo Yue telah merampas tanah mereka dan membawa ketidakstabilan besar bagi perdamaian dunia dengan membeli senjata secara massal. Setiap anggota Persemakmuran memiliki tanggung jawab untuk berupaya demi perdamaian dunia dan mengusir Luo Yue dari China. Ketika pernyataan ini dibuat, seluruh dunia terkejut.
Federasi Internasional adalah organisasi internasional yang terdiri dari semua negara di dunia, dengan pemeliharaan perdamaian hanyalah salah satu fungsinya. Ketika AS mengusulkan untuk mengusir Luo Yue dari China dengan paksa, mereka tidak menyangka bahwa Federasi Internasional tidak akan sepenuhnya meloloskan usulan mereka. Dari 5 negara terbesar, Tiongkok hanya meloloskan pemungutan suara, tetapi Rusia justru memberikan suara menentang tindakan militer apapun terhadap Luo Yue. Selama ada satu suara yang menentang, usulan itu tidak dapat diloloskan. Dengan begitu, AS tidak akan dapat mengirim pasukan ke China secara terang-terangan. Rusia hanya mendapatkan beberapa kesepakatan senjata dari Luo Yue. Apakah mereka akan bermusuhan dengan AS hanya demi beberapa ratus juta dolar? Saat itu bukan lagi masa perang dingin, tidak perlu bermusuhan dengan AS hanya demi Luo Yue yang hanya memiliki 200.000 penduduk. Cara Rusia melakukan hal-hal itu sangat aneh, tetapi 3 hari kemudian, karena permintaan kuat AS, Federasi Internasional mengadakan pemungutan suara untuk kedua kalinya, dan yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Rusia juga tidak ikut dalam pemungutan suara kali ini. Dengan begitu, AS dapat secara sah mengirim pasukan ke Luo Yue. Tidak seorang pun tahu mengapa Rusia mengubah keputusan mereka. Namun, itu tidak terlalu penting, dan seminggu kemudian, sebuah aliansi dengan AS sebagai pemimpinnya menyatakan perang terhadap Luo Yue atas nama kebebasan dan demokrasi. 26 negara dan total 120.000 tentara, dengan tentara AS yang membentuk 90% dari jumlah tersebut. Sebagian besar negara tidak memberikan suara dan hanya mengirimkan pasukan mereka setelah diberi beberapa persyaratan khusus. Ada 50.000 pasukan darat, 30.000 marinir angkatan laut, angkatan udara yang terdiri dari 10.000 orang, dan 30.000 pasukan khusus. Ada 380 tank, 600 kendaraan lapis baja, 350 jet, 200 helikopter, dan 70 kapal. Menurut rencana pertempuran yang telah mereka buat, pasukan Union akan datang ke China dari Samudra Hindia, sementara pasukan darat akan menyerang dari perbatasan dengan Ethiopia dan Kenya. Ini akan menghasilkan 2 medan pertempuran dan disebut taktik ayunan. Tujuannya adalah membuat musuh tidak mampu menghadapi serangan dari kedua belah pihak dan memaksa mereka ke tengah. Mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan akhirnya mereka harus menyerah. Alasan mengapa mereka menggunakan taktik ini adalah karena AS tidak ingin personel teknis tingkat tinggi Luo Yue melarikan diri. Mungkin, menyerah tanpa syarat adalah pilihan tindakan terbaik bagi Luo Yue. Pada hari ketika tentara Union dimobilisasi, organisasi taruhan terbesar membuka taruhan untuk perang. Taruhannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi tentara untuk mengambil alih China. Peluang Luo Yue untuk menang adalah 1:100. Tidak ada yang percaya Luo Yue akan menang, jadi meskipun peluangnya 1:1000, tidak ada yang akan bertaruh pada Luo Yue. Namun, tiba-tiba, ada berita yang mengejutkan dunia, seseorang yang tidak disebutkan namanya bertaruh 500 juta untuk kemenangan Luo Yue. Hal ini menarik perhatian media dan membuat Luo Yue dan orang anonim ini sedikit lebih misterius. Yang lebih mengejutkan dunia adalah reaksi Luo Yue terhadap perang tersebut. Luo Yue mendeklarasikan perang terhadap AS. Su Yuehua mengatakan di saluran berita Luo Yue bahwa Luo Yue memiliki tenaga nuklir dan akan menguji hulu ledak pertama mereka di dekat Afrika Selatan. Jika ada yang berani menyerang Luo Yue tidak akan keberatan menggunakan senjata nuklir mereka. Dengan pernyataan Luo Yue, AS menjadi marah. Mereka tidak menyangka Luo Yue akan menjadi sangat merepotkan dalam waktu yang singkat. Demi keuntungan tambahan yang bodoh, mereka membiarkan Luo Yue tumbuh begitu kuat. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan Luo Yue, jika Luo Yue menjatuhkan satu bom saja di negara mereka, itu akan menjadi bencana besar. AS juga menduga bahwa senjata nuklir Luo Yue telah dipasok oleh negara lain, baik Tiongkok maupun Rusia. Seluruh dunia terkejut. Beberapa negara kecil yang juga ikut berperang merasa takut. Mereka tidak takut AS memiliki senjata nuklir, tetapi mereka pasti takut Luo Yue memiliki senjata nuklir. Jika mereka terlalu memojokkan Luo Yue mungkin akan melemparkan senjata nuklir kepada mereka. Bahkan jika Luo Yue akhirnya dimusnahkan, mereka tidak akan mampu menanggung kerugiannya. 9 negara segera meninggalkan serikat tersebut. Hari kedua, awan jamur raksasa muncul, dan dunia tenggelam dalam keheningan. 5 negara lainnya meninggalkan serikat. Meskipun jumlah prajurit di Angkatan Darat sebagian besar tetap sama, hal ini merupakan pukulan bagi moral. Serikat pekerja segera mengadakan pertemuan lagi. Tidak seorang pun mengira bahwa beberapa wirausahawan akan mampu memperoleh senjata nuklir hanya dalam waktu 1 tahun pengembangan. Meskipun Federasi Internasional meminta Luo Yue untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, Luo Yue menolak tanpa ragu-ragu. Mereka tidak keberatan untuk datang, tetapi Federasi harus mengakui kemerdekaan Luo Yue terlebih dahulu, dan pasukan mereka harus mundur. AS marah. Mereka tidak mungkin mundur, jika mereka bisa dengan mudah ditakut-takuti hanya dengan satu senjata nuklir, bagaimana mereka bisa tetap menjadi polisi Samudra Pasifik? Jadi bagaimana jika Luo Yue punya senjata nuklir? Mereka juga punya. Kita harus memusnahkan mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Perintah seseorang. Pemerintah AS marah, tetapi rakyat tidak setuju. Ketika mereka mengetahui bahwa Luo Yue memiliki senjata nuklir dan mampu meledakkannya dari jarak jauh, protes massal pun dimulai. Rakyat tidak setuju untuk mengirim pasukan ke seberang lautan untuk menyerang negara baru yang memiliki senjata nuklir dan tidak ada hubungannya dengan AS. Ketika Federasi Internasional mengundang Luo Yue ke pertemuan sekali lagi, Ye Mo hanya mencibir. Ini seperti pertempuran antar sekte di benua Luo Yue. Ketika sekte baru muncul, sekte lain akan berkumpul untuk menekan sekte baru tersebut. Jika mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan memusnahkan sekte baru tersebut. Namun apabila mereka ke sana dan mendapati pemimpin sekte itu luar biasa kuatnya, taktik tekanan akan diubah menjadi taktik temu sapa. Kekuasaan, dimanapun, kapanpun, tetaplah yang terpenting.
Ye Mo menghela napas, ia bahkan tidak akan dapat menemukan tempat tinggal yang damai tanpa kekuasaan. Meskipun Luo Yue meminta mundurnya pasukan Union, perintah itu tidak pernah diberikan. Pada saat yang sama, pasukan Union di bawah pimpinan Sai sudah berada di Samudra Hindia, dan butuh waktu setengah hari sebelum mereka mencapai laut regional Luo Yue. Perhatian seluruh dunia tertuju pada Luo Yue, dan ketika diketahui bahwa pertemuan ketiga tidak menghasilkan apa-apa, armada pertama pasukan Union memasuki lautan Luo Yue. Ketika rudal pertama ditembakkan ke Luo Yue, perang pun dimulai. Tidak ada penyelidikan atau serangan berskala kecil. Senjata nuklir Luo Yue telah menyentuh garis bawah AS, dan mereka melancarkan serangan secepat kilat terhadap Luo Yue. 120.000 prajurit elit menyerang Luo Yue dari tiga sisi. Di mata mereka, Luo Yue adalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka akan mengambil alih Luo Yue dalam waktu sesingkat-singkatnya dan memecahkan semua rekor. Jika Luo Yue tidak memiliki senjata nuklir, mungkin mereka akan melakukannya dengan perlahan. Serikat itu melancarkan serangan besar-besaran. Laporkan, radar kami sangat terganggu. Kami tidak dapat mengunci target. Laporkan, sistem interferensi mereka mengganggu sistem kami. Kami tidak dapat melakukan serangan yang tepat. Laporkan, sistem interferensi mereka terlalu kuat. Sistem kelistrikan kami tidak dapat beroperasi. Laporkan, pesawat saya telah dikunci oleh radar mereka. Pusat Komando Angkatan Darat Union tercengang. Sejak kapan perusahaan rintisan baru bisa membuat sistem interferensi militer yang begitu kuat? Perang modern berarti perang elektronik. Jika campur tangan pihak lawan membuat mereka tidak dapat mengunci target, bagaimana pertempuran dapat dilakukan? Dan pesawat mereka terkunci, apa yang akan terjadi selanjutnya sudah jelas. Komandan di pusat komando berkeringat. Mereka telah merencanakan perang secepat kilat, taktik favorit Jerman di PD2. Namun sekarang, komandan hanya bisa berdiri tercengang. Bahkan Rusia tidak akan mampu memiliki sistem interferensi sekuat itu. Pesawat mereka diganggu dengan keras segera setelah lepas landas, bagaimana mereka bisa bertempur seperti itu? Jika Luo Yue membuat mesin pengganggu seperti itu, apakah senjata nuklir itu juga akan menjadi milik mereka? Memikirkan hal ini, Petrus segera memerintahkan, mundur, mundur segera. Namun perintahnya agak terlambat. Semua pesawat yang terkunci radar Luo Yue menjadi buta, dan mereka bahkan belum tiba di atas Luo Yue. Gemuruh-gemuruh, Ye Mo melihat rudal anti udara yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit dengan warna merah sementara jet tempur ditembak jatuh secara akurat di semua tempat. Jet-jet tempur itu tidak dapat memberikan perlawanan apapun di bawah gangguan sekuat itu, dan para pilot hanya dapat mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk menghindari rudal-rudal itu. Jet-jet itu tidak punya pilihan lain selain mencoba peruntungan mereka dan menembakkan beberapa rudal secara acak, tetapi meskipun mereka membidik dengan baik, rudal-rudal itu akan dihentikan oleh sistem pertahanan perisai luar angkasa. Pasukan yang belum mencapai daratan menyaksikan kembang api di langit dengan sangat terkejut. Sejak kapan dunia memiliki sistem rudal yang akurat seperti itu? Ye Mo mencibir. Dia tahu dia tidak perlu khawatir tentang pesawat-pesawat ini. Meskipun Luo Yue tidak menerbangkan satupun pesawat, Ye Xing memang tidak menggertak. Ye Mo yakin bahwa mesin interferensi dan sistem radar Ye Xing tidak terkalahkan di dunia ini. Ye Mo semakin yakin bahwa Ye Xing juga bukan dari dunia ini, tetapi perbedaan antara dia dan Ye Mo adalah dia telah kehilangan banyak ingatannya. Pertempuran interferensi listrik ini membuat pasukan Union tidak berdaya. Rudal yang dimodifikasi Ye Xing tidak hanya lebih cepat, tetapi juga memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih akurat. Sial, kau ingin menyerang Luo Yue dengan radar dan sistem elektronik sampah ini. Aku melebih-lebihkanmu. Kau menyia-nyiakan salah satu batu energi ekstremku, sungguh mengecewakan. Ye Xing melihat jet yang jatuh dan merasa bosan. Sepertinya bantuanku tidak diperlukan di area ini, kata Ye Mo pada dirinya sendiri dan menghilang. Dia tahu bahwa meskipun Luo Yue telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengembangkan angkatan laut mereka, angkatan laut masih merupakan titik terlemah Luo Yue. Yang perlu dia lakukan saat ini adalah menghancurkan kekuatan angkatan laut Union. Ye Mo tahu mustahil untuk menangkap 80 kapal, jadi dia langsung mengirisnya tepat di tengah. Kapal selam nuklir juga tidak luput dari nasib yang sama dan dalam waktu singkat, Ye Mo telah memusnahkan 20 kapal. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berjuang di permukaan laut. Mereka bahkan belum melihat lawan mereka dan telah kehilangan 20 kapal, senjata apa ini? Pada saat ini, kapal-kapal Luo Yue mendekati tentara Union dan mengumumkan bahwa mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Kapten salah satu kapal pengawal sangat marah dan segera memerintahkan untuk menyerang. Namun, sebelum meriam kapalnya dapat diangkat, kapal itu dihancurkan oleh senjata yang tidak diketahui. Satu kapal selam rudal juga menyelinap ke armada Luo Yue, namun sebelum mereka dapat menembakkan rudal apapun, kapal itu dibelah dua oleh Ye Mo. Tekanan air yang kuat mencabik-cabik orang di dalamnya hingga berkeping-keping. Ye Mo terbang keluar dari laut dan meminum pil energi murni. Untung saja dia telah meramunya, kalau tidak, dia akan kehabisan energi murni. Jika bukan karena bantuan Ye Xing, Ye Mo yakin dia tidak akan mampu menghentikan serangan pasukan Union. Melihat kapalnya dihancurkan oleh senjata tak dikenal satu persatu, wajah Sai menjadi pucat. Pemindaian kapalnya tidak menemukan apapun dalam jarak 100 mil laut dari Luo Yue. Huang Yinian merasa sangat puas. Jika bukan karena Ye Mo yang menyuruhnya untuk tidak menembaki kapal induk, dia tidak akan mampu menahan godaan untuk melemparkan beberapa rudal. Meskipun dia tidak tahu mengapa kapal musuh tenggelam satu persatu, dia tahu itu ada hubungannya dengan tuan kota misterius Ye Mo dan Ye Xing. Meskipun Luo Yue tidak menembakkan meriam atau rudal dalam jumlah besar, beberapa tetap ditembakkan sesekali, menenggelamkan prajurit yang berjuang ke dalam laut. Orang-orang ini adalah iblis. Mereka bahkan tidak membiarkan prajurit yang tenggelam itu hidup. Sai tidak berani mengirimkan jet-jet yang tersisa di kapal induk, karena ia tahu bahwa mereka hanya akan menjadi sasaran latihan Luo Yue. Ini bukanlah pertempuran yang setara.
Sebelum pertempuran, mereka yakin bahwa ini bukanlah pertempuran yang setara, tetapi mereka mengira bahwa merekalah yang akan berada di level yang lebih tinggi, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Luo Yue akan sekuat itu. Kekuatan perang elektronik Luo Yue sungguh luar biasa, mereka telah merancang sesuatu yang melampaui usia mereka. Ini memalukan. Komandan itu tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang memalukan seperti ini seumur hidupnya. Dia yakin tidak ada yang menyangka Luo Yue akan sekuat ini. Jika Luo Yue punya ambisi besar, maka Sai tidak berani terus berpikir.